kayak kenapa nih orang tuh takut berkomitmen, anak-anak muda zaman sekarang gitu. Jadi mungkin teman-teman nih yang merasa kenapa sih gue kayak gagal terus dalam berhubungan gitu ya, atau mungkin kok gue kayak kurang bisa berkomitmen, mungkin ada masalah di situ ya, bisa lebih digali gitu. Menurut dokter nih ya, kalau soal boundary sendiri gitu ya, perlu gak sih kita tetapkan dalam sebuah relationship? Halo teman-teman, perkenalkan namaku Iren Bougainville, founder dan CEO dari Youth Health Hub Indonesia. Kali ini YHI sedang berkolaborasi dengan Angsa Merah Klinik, sebuah klinik swasta yang berfokus pada kesehatan mental dan kesehatan reproduksi untuk menyelenggarakan sebuah series podcast yang akan membahas tentang topik-topik tersebut yang pastinya relate banget sama anak muda. Nah, Youth Health Hub Indonesia sendiri adalah organisasi yang dipimpin oleh anak muda yang bergerak dalam bidang kesehatan publik. Jadi, stay tune dan see you on the podcast. Nah, yang pertama itu yang aku tertarik adalah soal dokter bilang tadi, kita tuh tetap harus jadi dua orang yang berbeda gitu kan. Kita nggak bisa jadi satu. Mungkin karena setiap orang itu kan punya background masing-masing ya. Gimana cara mereka di raise, gimana cara mereka ya mungkin di sekolah seperti apa kan beda ya dokter Leo dan Iren gitu kan. Yang membuat kita tuh jadi kayak kita yang sekarang dengan personality kita yang menurut aku kompleks. Kalau manusia tuh kompleks banget gitu kan. Jadi mungkin, bener gak sih dok, aku mau konfirmasi nih, yang membuat toxic relationship itu adalah ketika kayak kita tuh nggak menetapkan boundaries dan kita jadi kayak satu orang dan kita jadi bingung gitu. Mungkin apa yang jadi kesedihan pacar aku jadi kesedihan aku juga dan berlebih gitu misalnya. Padahal kita harus tetapin boundaries gitu, bener gak sih kayak gitu? Exactly. Komplement itu bukan berarti kita fuse gitu ya. Jadi kita saling melengkapi gitu. Ada saat tentu terutama ketika udah masuk ke dalam marriage relationship itu kita kayak kunci kita saling melengkapi. Tapi tetap di situ adalah dua individu. It's not one individu gitu. Nah, ketika tadi yang terjadi ketika kita ikut, tentu ketika misalnya perasaan kita itu saja kita bisa kita menghargai perasaan orang lain gitu ya. Tapi kita tidak perlu untuk harus hanyut ke dalam perasaan tersebut gitu karena again, itu adalah perasaannya Iren gitu. Itu dan saya adalah saya dan sebaliknya ketika saya lagi marah, yang marah kan saya bukan Iren. Iya, betul. So, that kind of mental training is very essential untuk membuat kita akhirnya bisa tahu sebenarnya yang lagi kesel ini dia atau saya gitu. Karena yang terjadi fenomenanya adalah ketika satu orang kesel, kita ikutan terbawa dan kita ikutan terbawa juga dalam dramanya. Betul. So, that's kind of the thing that kita perlu untuk aware ya, supaya kita juga dalam berinteraksi kita dalam arti kita nggak perlu untuk udah dia marah dia aja sendiri, kita tentu perlu untuk membantu sebagai teman apalagi sebagai pacar gitu ya atau orang-orang intim gitu ya, tapi kita tahu bahwa it's his feelings, it's her feeling, dan do what I can do and then that's it. Gitu. Nah, pertanyaan kedua nih dok. Tadi kan dokter bilang itu tuh butuh waktu yang maksudnya butuh perjalanan lah ya untuk kita bisa set boundaries gitu. Menurut dokter apa sih yang bikin anak muda kayak kadang mungkin susah set boundaries dan jadinya toxic relationship, dan apa yang perjalanan hidup seperti apa nih yang membuat kita bisa akhirnya set the boundaries gitu? Iya. Pada prakteknya adalah seiring dengan kita yang pasti kita baiknya ada orang yang bisa kita help accountable. Ada satu tutor, ada mentor gitu yang bisa membuat kita tuh akhirnya kita bisa belajar gitu ya. Nah, itu akan bantu kita untuk bisa belajar bahwa this is my story and then what's the next step and then the third next step and seterusnya. Karena in general speaking, hidup itu kan suatu proses perjalanan yang akan terus continue seperti itu. Sehingga ketika misalnya kalau tadi saya ketemu pasien misalnya dalam praktek, terkadang akhirnya pasien sendiri yang mendevelop proses untuk bisa setting boundaries. Tapi itu setelah juga kita terapi sekian waktu dan kemudian dia belajar bahwa ternyata dalam hidup ini butuh untuk membangun diri sendiri. Tapi intinya adalah kembali lagi ke pertanyaan Iren di awal adalah kita perlu untuk punya circle yang sehat. Karena itu akan menetralisir. Karena seperti tadi kita belum ada kemampuan nih untuk mendeteksi nih ini orang-orang ini toksik atau enggak. So gimana kita bisa tahu? Kita perlu ada yang bisa buffer dan bentuk menetralisir gitu. Nah tadi kuncinya adalah silakan kita bergaul dengan siapa saja tapi make sure kita punya orang-orang mungkin keluarga kakak adik atau komunitas yang cukup sehat yang bisa sustain our situation dan dimana kita bisa ini kayaknya aku lagi off track gitu ya, atau misalnya udah di luar jalur gitu. Nah itu yang penting rasanya Iren.
Tuh teman-teman, jadi teman-teman kita harus punya circle yang sehat ya, circle yang sehat yang bisa membangun kita supaya kita tuh terus maju dalam hidup, supaya bisa join YHHI mungkin gitu ya. Nah, open recruitment mungkin? Ya, open recruitment, link di bawah gitu, nggak bercanda. Oke, Dok, tapi tadi ada yang belum terjawab, satu yang belum terjawab. Tadi kan dokter bilangnya lebih ke kayak gimana cara kita tuh bisa set boundaries, mungkin tadi dengan mentor gitu ya, terus circle yang sehat, dan puji Tuhannya aku tuh ya ada circle yang sehat, kemudian ada mentor gereja juga kalau aku ya. Jadi itu yang mungkin bantu aku selama perjalanan hidup aku. Tapi apa sih yang membuat kita tuh awalnya nggak bisa set that emotional boundary itu apa ya, Dok? Itu ada satu pembelajaran secara mental gitu ya. Jadi sama seperti misalnya kita mau belajar masak misalnya. Awalnya kita nggak tahu nih, misalnya kalau mungkin nasi goreng, misalnya harus digoreng dulu bumbunya, bawang putih, bawang merah dan sebagainya. Nasinya belakangan gitu. Bisa aja kan kita karena nggak tahu, kita goreng nasinya dulu baru tambahin bumbu-bumbunya. Gitu. That also applies to how we regulate our emotions. Terkadang tadi mungkin kita belum punya banyak pengalaman, atau kita tadi belum diperlengkapi dengan how directories atau cognitive way to regulate our emotions, sehingga ketika ada hal-hal seperti itu kita belum tahu, oh ini kalau kayak gini gue mesti begini, atau kayak gini gue mesti begini. Nah, hal-hal seperti itu yang tadi saya bilang, kita butuh orang-orang yang bisa membantu kita untuk mengarahkan gitu, karena sometimes kalau misalnya dalam situasi seperti itu ya kita nggak bisa jalan sendiri, kita perlu direction seperti itu. Dan again, it's not about blaming, oh this is my family, oh this is because of this is because of that. Tapi kita belajar untuk what's next-nya ya kan, kita move on gitu. Jadi mungkin ini satu hal yang jadi ajakan juga ya Irennya, untuk kita mulai cari kira-kira siapa yang bisa menginspirasi kita gitu ya. Siapa yang kira-kira kalau kita bareng-bareng kita merasa tersupport gitu ya, kita bisa mendapatkan direction, karena itulah yang akan membantu kita untuk bisa balance. I see. Ya, jadi mungkin mindsetnya bukan menyalahkan ya, termasuk tidak menyalahkan diri sendiri juga. Exactly. Karena tadi dokter bilang bahwa itu tuh sebuah proses pembelajaran, kayak masak aja gitu kan. Kayak kita mungkin belum tahu nih awalnya gimana cara set emotional and physical boundaries gitu, dan kita belajar along the way gitu ya. Oke. Nah, terus Dok, ini hampir terakhir kok. Tenang ya, bercabang ya. Stay tune gitu kan. Fokus. Nah, dokter, tadi kan kita ngomongin tentang emotional boundary. Sekarang kalau physical boundary nih gitu ya. Menurut dokter gimana nih? Sekarang nih kayaknya banyak term-term baru gitu ya. Ada casual relationship, ada open dating, FWB, ONS. Kayak dulu pas zaman papa saya belum ada deh. Kayak dulu papaku pernah bilang, aduh Ren, lain kalau misalnya pilih suami harus hati-hati ya Ren, karena dulu tuh papa nggak ada tuh sistem ngobrol-ngobrol terbuka tuh nggak ada katanya gitu. Terus kayak oh ya Pak, siap-siap gitu. Nah, menurut dokter gimana nih dengan lebih banyaknya terms gitu? Apakah kita harus educate ourselves with the terms and so we can know our boundaries gitu? Kuncinya adalah kita belajar untuk respect dengan diri kita. Oke? And that's it. Kita menggambarkan orang berdasarkan apa yang ada embel-embelnya. Tapi mungkin kita nggak melihat Iren itu sebagai seseorang yang individu, yang beautiful soul misalnya, and with a gentle heart misalnya. So, kadang-kadang kita men-shift cara kita melihat orang tuh dengan kualitas itu. Dengan apa yang ada yang kasat mata. Kita nggak ngelihat apa yang beyond daripada itu. Nah, itu yang kemudian akhirnya ketika kita berrelasi sama orang, kita pakai measurement yang sama. Jadinya kita sadar nggak sadar, kita lihat orang tuh jadi kayak objek. Kita justru melihat bahwa woman and man itu are equal. Yes. Jadi rasanya udah nggak nyaman lagi kalau kita bilang, oh ini kerjanya laki-laki, ini kerjanya perempuan. Oke teman-teman, thank you banget ya udah menyaksikan serangkaian series podcast kami. Jangan lupa untuk terus stay tune dengan cara follow, like, dan subscribe YouTube channel Angsa Merah Klinik. Dan juga jangan lupa kalau misalnya teman-teman mau berkonsultasi ke Angsa Merah, teman-teman bisa langsung visit websitenya di angsamerahklinik.com. Dan klinik Angsa Merah juga ada di beberapa tempat di Jakarta nih, yaitu di Menteng, Fatmawati, juga di Depok, dan juga di Bandung. Dan teman-teman kalau misalnya teman-teman itu adalah anak muda yang pegiat kesehatan, baik dari jurusan kesehatan maupun non-kesehatan, dan mau bergabung bersama anak-anak muda lainnya untuk membuat sesuatu nih di bidang kesehatan, jangan lupa untuk join Youth Health Hub Indonesia dan follow Instagram kami di youthhealthhub.id. Jadi teman-teman stay tune untuk the next podcast dan sampai jumpa!